kita berjumpa setiap Jumat malam seperti biasa. Saya Sandrina Malakiano hadir dalam Menuju Jakarta 1. Tidak terasa tinggal sekitar 75 hari atau 2,5 bulan. Waktu yang tersisa sampai tanggal 11 Juli 2012 saatnya Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Dan kini kami hadir kembali untuk mengangkat salah satu tema penting, persoalan yang kaitannya bisa sangat banyak dengan kehidupan, kesejahteraan, dengan kesempatan kerja, yaitu soal pendidikan, khususnya berkaitan dengan janji-janji para kandidat seperti pendidikan gratis misalnya. Kami akan hadirkan debat dan kami akan hadirkan para kandidat. Sudah ada 4 orang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang hadir, dan sebentar lagi kami juga akan dibantu atau didampingi oleh 2 orang panelis, satu panelis tetap Bang Yos yang saat ini masih dalam perjalanan, dan satu lagi panelis pengamat pendidikan Darmaning Tias. Dan saya seperti biasa akan kembali mengingatkan Anda bahwa jangan sampai Anda kehilangan hak pilih Anda, pastikan bahwa Anda sudah terdaftar, masih ada kesempatan. Dan kalau bicara soal pendidikan pemirsa, ini sudah pasti adalah satu persoalan yang sangat menentukan. Pendidikan ini adalah hak seluruh warga negara Indonesia, dan memang berbagai langkah, upaya, program, bahkan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sayang sekali memang yang bisa kita saksikan sendiri, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari memadai. Daya saing Indonesia pun dibandingkan negara-negara lain juga masih kalah jauh, karena kualitas pendidikan ini memang belum memungkinkan Indonesia untuk memiliki generasi yang kuat dan bisa memiliki kualitas yang membawa nama bangsa ke tingkat internasional. Sekalipun ada 1-2 memang yang prestasinya luar biasa. Dan yang ramai belakangan kita dengar adalah persoalan UN atau ujian nasional. Ujian nasional ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan berkaitan dengan ujian nasional, kita juga dengar banyak sekali terjadi kecurangan, kebocoran, ada kunci yang kemudian dibagikan, bocor informasi, dan lain-lain. Kita akan coba bahas dan gali soal-soal seperti itu dari para kandidat. Dan sebelumnya saya ajak Anda untuk bertemu langsung dengan mereka. Yang ada sudah di studio saat ini adalah paling ujung ada Mas Faisal Basri. Bang Faisal datang dengan pendukungnya seperti biasa, tepuk tangannya untuk Bang Faisal. Dan kemudian sebelahnya ada Bang Hidayat Nur Wahid. Selamat datang di Menuju Jakarta 1. Sebelahnya ada Bang Hendarji atau Bang Haji. Bang Haji, Bapak pasukan juga. Biasanya ada pasangan yang masing-masing, tapi kali ini datang sendirian. Saya punya satu pertanyaan berkaitan dengan, sebelum kita masuk ke tema pendidikan atau pendidikan gratis khususnya, kita akan ramai dengar soal ujian nasional. Kita tahu ada pro dan kontra yang menyelimuti ujian nasional. Saya ingin tahu, waktunya 1 menit untuk memberikan jawaban atau pendapat Anda. Saya ingin tahu pendapat masing-masing kandidat berkaitan dengan ujian nasional. Setujukah Anda atau sebaliknya tidak setujukah Anda dengan penyelenggaraan ujian nasional? Apabila setuju maupun tidak setuju, mengapa? Saya mulai dari Bang Haji, waktunya sama 1 menit. Pertanyaan juga sama, silakan. Saya setuju supaya ada standarisasi. Karena kalau diserahkan ke daerah atau wilayah, tidak akan terwujud standarisasi. Dan kalau diserahkan pada wilayah atau daerah, kemungkinan akan terjadi kong kali kong antara guru dengan murid. Karena bagaimanapun juga sekolah mendaki kualitas. Tapi dengan adanya ujian nasional, maka standarisasi bisa kita peroleh. Namun demikian, apabila ada kelemahan-kelemahan kebocoran, maka kelemahan kebocoran itulah yang harus diperbaiki. Mungkin dengan sistem paket, ya, ada paket A, paket B, paket C, seperti itu akan bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Kemudian dengan kode-kode tertentu itu juga akan bisa mengurangi kebocoran. Kemudian penerapan cyber juga akan bisa mengurangi. Jadi beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi kebocoran itu sendiri. Jadi setuju, tapi teknis pelaksanaannya ya? Iya, ujian nasional perlu sekali. Baik. Pas setujunya. Setuju, tapi teknis pelaksanaannya yang diperbaiki. Oke.
Menuju Jakarta 1 kami lanjutkan dan malam hari ini kembali kami hadir selama 90 menit atau hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih karena Anda pemirsa warga Jakarta, program Menuju Jakarta 1 sudah mendapat tempat yang sangat baik di hati pemirsa. Bahkan kami memperoleh informasi bahwa program ini sudah menempati urutan keempat dari top 10 program seluruh channel di Jakarta. Kini kami akan ke panelis tetap, orang yang paham betul seluk-beluk masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin di DKI Jakarta karena 2 periode kepemimpinannya. Saya mau tepuk tangannya untuk Bang Yos. Bang Yos, karena kandidatnya ada 4, berarti masing-masing panelis dapat kesempatan untuk nanti 2 kali bertanya. Jadi segmen ini pertanyaan yang sama untuk 4 orang kandidat. Kemudian selamat datang juga kepada Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan kita. Nanti setelah Bang Yos, sesi berikutnya Pak Darmaning Tias, nanti saya kembali ke Bang Yos lagi dan begitu pula ke Anda. Bang Yos, silakan pertanyaan Anda, nanti waktunya dijawab oleh masing-masing kandidat 2 menit. Kalau bel berbunyi untuk kedua kali itu sisa waktu 15 detik. Silakan Bang. Ya, saya akan dahului dengan memberikan penjelasan yang barangkali para kandidat juga sudah tahu bahwa Jakarta ini satu-satunya provinsi yang miskin sumber daya alam. Gitu. Oleh karena itu wajar kalau pimpinan DKI lalu memfokuskan bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Dan itu sudah dilakukan. Untuk Anda ketahui bahwa Jakarta telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah maupun dari luar itu tentang pendidikan. Yang pertama membiayai pendidikan lebih dari 20% dari APBD, lebih dulu dari pemerintah pusat bahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ya bahwa setujukah Anda ya kalau kita mau gratiskan pendidikannya? Bantuan memang berbagai cara bisa kita berikan, tetapi menggratiskan, setuju juga Anda untuk dipukul rata semuanya gratis ya. Untuk Anda ketahui bahwa di Jakarta ini banyak orang mampu ya, golongan menengah dan atas untuk membiayai anak-anaknya. Saya ingin jawaban ya, rencana Anda bagaimana dan setujukah itu tadi, apakah adil itu harus gratis semua, apa yang tidak mampu aja yang digratiskan. Saya persilakan. Saya selanjutnya ke Bang Haji, pertanyaannya sama dari Bang Yos, silahkan Anda jawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya setuju biaya pendidikan itu dibebaskan, baik SD, SMP maupun SMA. SD, SMP mungkin menggunakan APBN, kemudian SMA menggunakan APBD. Karena di samping itu dibebaskan, mereka itu orang tua itu masih dibebani beban-beban yang lain, seperti misalnya transportasi, buku, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini tidak dibebaskan, maka beban orang tua itu akan semakin berat. Dan ini juga merupakan tuntutan masyarakat. Selama saya turun ke bawah, rata-rata mereka minta agar SMA itu juga dibebaskan. Kemudian kalau kita membaca pembukaan UUD 45, salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan segala cara pemerintah harus berusaha sekuat-kuatnya bagaimana bangsa ini menjadi cerdas. Salah satu diantaranya adalah membebaskan biaya pendidikan ini. Karena kalau tidak nanti ada diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha kuat bagaimana agar bangsa ini cerdas, bebaskan biaya pendidikan. Bahkan tidak cukup hanya itu, bila mana perlu pelajar itu naik transportasi massal publik bebas sehingga ringan beban orang tua itu. Tetapi untuk mengurangi beban itu mungkin sebaiknya sekolah itu dengan tempat tinggal jaraknya berdekatan. Kalau jarak antara tempat tinggal dan sekolah itu berdekatan, ini juga akan bisa mengurangi kemacetan maupun mengurangi beban orang tua. Jadi prinsip dibebaskan. Baik, masih ada 15 detik? Cukup, baik. Kalau tadi kaitannya dengan kesejahteraan, kesempatan kerja, kualitas, ini kaitannya dengan macet ternyata. Jadi memang bisa dihubungkan ke sana juga ya Bang Yos. Dan sekarang kembali ke panelis. Bersama kami di sini hadir panelis seorang pengamat pendidikan, Bapak Darmaning Tias. Silahkan waktu Anda untuk mengajukan pertanyaan, 1 pertanyaan kepada keempat kandidat dan mereka akan menjawab sama seperti tadi 2 menit untuk masing-masing kandidat. Silahkan pertanyaan Anda. Terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat. Kasus tawuran pelajar di DKI ini selalu terjadi setiap tahun, dan kalau kita cermati sebetulnya yang
terlibat kebanyakan adalah sekolah-sekolah swasta. Juga kalau kita lihat yang tidak lulus 100% ketika UN juga swasta. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana saja. Kebijakan macam apa yang akan Bapak lakukan kalau Bapak Menjadi Gubernur DKI supaya persoalan tawuran pelajar tidak ada lagi. Kedua, tidak lulus UN 100% juga tidak ada lagi di kalangan pelajar. Sudah. Baik, sudah bisa ditangkap tadi intisari dari pertanyaannya. Baik, karena tadi mulainya dari ujung-ujung, saya sekarang mulai dari tengah-tengah saja. Bang Haji, silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Sambil menjawab, sambil saya sedikit menambah bahwa tidak hanya sekolah swasta saja, tetapi sekolah negeri pun juga banyak sekali terjadi perkelahian. Karena saya sering memantau di lapangan, itulah yang terjadi. Kemudian kenapa banyak sekali terjadi perkelahian? Karena orang muda itu kan energinya mungkin kelebihan energi, tetapi energi lebih itu adalah energi negatif. Nah sekarang bagaimana energi negatif tadi dialihkan menjadi energi positif? Oleh karena itu ruang-ruang interaksi itu yang harus diperbanyak. Apakah itu sarana olahraga, seni dan budaya? Olahraga itu mewariskan persahabatan. Seni budaya itu menanamkan etika, tata krama, sopan santun, kehalusan budi. Sehingga kalau kegiatan-kegiatan mereka itu juga diisi dengan kegiatan olahraga, seni dan budaya, interaksi positif itu dikembangkan, maka keinginan untuk berkelahi itu bisa disalurkan dari energi negatif kepada energi positif. Kemudian perkelahian itu sebenarnya biasanya ada jam-jam tertentu, misalnya pada saat pulang sekolah. Sehingga jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, itu sebenarnya bisa dideteksi. Pada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, maka aparat keamanan harus hadir di lapangan. Karena kehadiran aparat keamanan di lapangan, itu akan memberikan efek deteren terhadap munculnya perkelahian itu. Kemudian nilai-nilai agama juga ditanamkan sebagaimana mestinya. Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang jauh dari ruang tempat beribadah itu. Kalau tempat beribadah itu dipenuhi, tentu ini juga akan mencegah seseorang ingin untuk berkelahi. Inilah pengalihan bagaimana energi negatif dialihkan menjadi energi positif. Sehingga energi yang berlebihan tadi bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, termasuk kemajuan dirinya sendiri. Ya, baik.